Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sela Angelita, NIM 232101010061 dari Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Pengertian distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana, digambarkan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus atau berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya, dan di sisi lain merupakan insentif atau perangsang untuk kekayaan pihak defisit atau berkekurangan. Distribusi pendapatan dalam Islam yang dijadikan batasan kebutuhan adalah maqasid asyari atau menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Sistematika yang dikembangkan oleh para fuqaha dalam memenuhi maqasid asyari tersebut mengacu pada skala prioritas dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, ad-daruriyah atau kebutuhan primer, yaitu suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebaikan dan kepentingan umum dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, yaitu al-hajiyah atau kebutuhan sekunder, yaitu suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kemudahan dan penghindaran dari kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, at-tasniyah atau kebutuhan tersier, yaitu suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kelengkapan dan kecakapan melaksanakan hidup di dunia dan di akhirat. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan fondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Dan yang kedua, yaitu kebebasan. Prinsip yaitu kebebasan. Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan dan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya, menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak memiliki milik sangat terkait dengan pesan moral untuk menjadi keseimbangan. Hak milik pribadi diakui dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Sektor-sektor distribusi. Yang pertama, distribusi dalam konteks sektor rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga terkait dengan terminologi sedekah, yaitu bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban seperti nafkah, zakat, dan warisan. Dan kedua, yakni sedekah nafilah atau sunnah, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal seperti infak, akikah, dan wakaf. Ketiga, hadud atau hukuman adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan. Atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya seperti kafarat, dam, atau diat. Yang kedua, yakni distribusi dalam konteks negara. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi
dengan wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya yang ada. Yang ketiga, sektor publik atau pasar. Perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri dari